Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Mariam dengan NIM D1B024100090. Jadi di video kali ini saya akan membuat video tugas praktikum HTA yang yaitu acara perhitungan evapotranspirasi. Sebelum itu saya izin klarifikasi, sebenarnya saya sudah membuat video sebelumnya tetapi dengan lampiran yang 26 perhitungan. Tetapi sebenarnya ada 28 perhitungan yang dimana ada yang dihitung nilai N dan nilai ETC. Tetapi nilai N ini sebenarnya saya sudah tulis di lampiran sebelumnya, tetapi saya gabung di nomor 17. Tetapi harusnya itu nomor 17 itu adalah nilai N-nya, dan 18 dan seterusnya itu adalah lanjutan nilainya. Jadi nilai N itu adalah tambahan sehingga baru perhitungannya menjadi 27 seperti itu. Jadi nanti nomor 27 itu adalah nilai N dan 28 itu adalah kita mencari nilai ETC-nya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke videonya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Mariam dengan NIM D1B024100090. Nah, di video kali ini saya akan membuat video tugas praktikum HTA, yaitu menjelaskan proses perhitungan lampiran HTA yang berjudul perhitungan evaporasi. Nah, di sini ada 26 perhitungan yang dimana yang pertama itu adalah kita disuruh untuk mengumpulkan data cuaca yang tersedia di lokasi stasiun beserta data elevasi dan letak lintang stasiun. Nah, itu nomor 1. Nah, sebenarnya ada 27, nah tapi nomor 1 itu adalah perintah utama. Nah, jadi kita mulai hitung itu dari nomor 2 itu jadi nomor 1 di bagian lampirannya. Makanya jadinya perhitungan kita di sini ada 26. Saya di sini sambil lihat lampiran sama membuka laptop, jadinya langsung saja ya. Jadi yang pertama itu kita disuruh menghitung tekanan uap jenuh berdasarkan data suhu udara dengan persamaan 14. Nah, yang dimana persamaan 14 ini rumusnya yaitu ES atau tekanan uap jenuh itu sama dengan 0,611 EXP atau eksponensial dalam kurung 17,27 dikali T, yang dimana T ini adalah suhu udara rata-rata. Terus dikali T atau suhu udara rata dibagi T lagi, terus ditambah 237,3. Nah, itu rumusnya. Nah, langsung saja kita masuk ke perhitungannya. Terus lagi sama dengan di bawahnya 0,611 EXP buka kurung lagi 17,27 dikali T. Nah, T ini di sini nilainya adalah 26,1. Sini kenapa kita ambil 26,1? Karena di sini suhu udara rata-rata yang kita ambil itu di Molo itu emang di stasiun itu emang 26,1, jadi kita pakai 26,1. Nah, kita bagi lagi, tadi dibagi T lagi 26,1, tapi di sini ditambah dikali di bawahnya itu ditambah 237,3. Nah, langsung aja kita langsung tulis sama dengan lagi di bawahnya 0,611 EXP buka kurung lagi. Nah, tadi hasil yang atasnya itu kita kalikan, kita tulis hasilnya di sini hasilnya 450,747 per yang bawahnya tadi itu yang ditambah itu lagi kita jumlahin, terus itu hasilnya itu 263,4. tutup kurung, lanjut sama dengan lagi di bawahnya 0,611 EXP. Nah, yang tadi kita udah kalikan dan jumlahkan itu kita bagi jadi satu, kita bagi langsung kita bagi yang 450,747 dibagi 263,4. Nah, itu hasilnya 1,71126. Terus sama dengan 0,611 EXP itu sama dengan 0,611 EXP 1,71126 itu sama dengan maksudnya EXP 1,71126 itu sama dengan 5,53593. Nah, itu hasilnya. Nah, terus 0,611 EXP itu dikali 5,53593 itu sama dengan 3,3824 kPa. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke perhitungan kedua. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan tekanan uap aktual berdasarkan data kelembapan udara dengan persamaan 15. Nah, yang dimana persamaan 15 di sini rumusnya yaitu EA sama dengan ES dikali EH, di mana EA ini adalah tekanan uap aktual, sedangkan sama dengan ES ini adalah tekanan uap jenuh, seperti yang tadi di nomor 1 ada kita mencari ES atau tekanan uap jenuhnya dikali RH itu relatif humidity atau kelembapan relatif. Nah, di sini langsung aja kita langsung masukin rumusnya sama dengan ES itu berapa tadi kita udah cari kan, ES di nomor 1 itu tadi kita dapat hasilnya 3,3824. Nah, dikali RH. Nah, RH nya ini kita udah udah ada di modul itu nilainya 0,9. Nah, jadi 3,3824 dikali 0,9 itu sama dengan 3,041 kPa gitu. Nah, oke, lanjut kita ke perhitungan ketiga. Di sini kita disuruh untuk mengurangkan nilai tekanan uap jenuh dengan tekanan uap aktual atau hasil langkah 2 dengan langkah 3 atau hasil langkah 1 sama 2 yang tadi udah kita hitung ini sama ini. Jadinya itu ES dikurang sama EA itu aja. Jadinya 3,3824 tadi dikurang sama 3,0441. Jadinya kita kurangkan, jadinya hasilnya itu 0,3383 KPA, jangan lupa satunya. Nah, itu udah selesai perhitungan bertiga. Kita lanjut ke perhitungan nomor 4. Nah, di sini kita disuruh untuk menilai mengkalikan antara konstanta 4098 dengan hasil langkah 2 atau tekanan uap jenuh yang tadi lagi ya. Nah, di sini rumusnya yaitu delta besar sama dengan nilai tadi yang disuruh 4098 dikali dengan EA. Di mana EA itu apa tadi? Yaitu tekanan uap aktual
yang dimana kita langsung bisa masukkan di sini A-nya tadi itu kan 3,0441, jadi di sini langsung aja 4098 dikali dengan nilai A-nya yaitu 3,0441. Nah itu menghasilkan, setelah dikali menghasilkan 12,474,72,8. Nah itu di hasilnya yang perhitungan nomor 4, ini nggak ada satuannya. Terus lanjut kita ke perhitungan nomor 5, yaitu di sini kita disuruh mengalihkan antara konstanta 0,00163 dan data tekanan udara di stasiun. Nah, nomor 5 ini kita diminta untuk menghitung ada dua tahap perhitungan. Yang dimana tahap pertama 5A, di sini saya tulis 5A itu perkalian konstanta 0,0065, dan yang kedua itu saya tulis 5B. Di sini kita menghitung tekanan udara di stasiun atau konstantanya juga sama. Nah, tetapi bedanya itu di yang pertama itu kita mencari P-nya dulu. Nah, P ini adalah curah hujan sama dengan P0 buka kurang TKO atau temperatur KO dikurang dengan tau buka kurang lagi Z dikurang Z0. Nah, Z ini adalah ketinggian tempat terus lanjut per TK0, terus tutup kurung itu G gravitasi dibagi T kecil dikali R besar. Nah, yang dimana G itu adalah gravitasi per T itu adalah waktunya dikali dengan R atau radiasinya. Terus kemudian langsung aja kita masuk ke dalam masukin rumus-rumusnya. Di sini langsung aja P sama dengan P0 itu 1,3 buka kurung TK0 itu 293, ini udah sama ada di rumus. Nah, terus sama dengan taunya itu 0,0065, terus buka kurung Z dikurang Z0 itu adalah 92 dikurang 0, kan Z 92 dikali 2 dikali 0 itu tetap 0, makanya jadinya 92 dikurang 0 per TK0 nya tadi itu adalah 29,3, terus tutup kurung gravitasinya di sini adalah 9,8 per T nya itu 0,006 dikali dengan 287. Terus langsung lanjut sama dengan di bawahnya 101,3 buka kurung yang tadi itu kita kurangin yang atasnya itu di samping 293 itu 0,0065 dikali dengan 92 itu hasilnya 0,598. Maka dari itu di bawah itu kita tulis langsung 293 dikurang 0,598 per 293 tutup kurung. Nah, terus yang gravitasi itu yang tadi di G per T kali R itu 0,9,8 per 0,006 dikali 287 itu dikali, terus langsung dibagi, dia menghasilkan 5,25328. Setelah ditutup kurung tadi ditulis pangkatnya itu 5,25328 sama dengan 101,3 dikali 0,98924 itu hasil dari pangkat yang tadi 0,99759 di pangkat 5,25328. Nah, ini itu hasilnya. Jadi sama dengan 1,1,3 dikali 0,98924 itu hasilnya 100,2185 kPa. Nah, itu tadi yang hasil perhitungan 5A. Sekarang kita lanjut ke 5B ya. Di sini kita lanjut ke tekanan udara di stasiunnya itu berapa. Sekarang kita udah mulai menghitung tekanan udaranya. Jadi singkat saja di sini konstantanya itu 0,0065 dikali dengan P. Yang dimana P-nya itu kita udah ketemu tadi hasilnya 100,2185. Jadi kita tinggal kali 0,0065 dikali 100,2165 sama dengan 0,163. Nah, itu di hasilnya nomor 5. Kita lanjut ke perhitungan ke-6. Nah, di sini ke-6 itu kita disuruh menghitung nilai panas laten berdasarkan data suhu udara dan menggunakan persamaan 19. Nah, di sini persamaan 19 itu yang dimana persamaan 19 di sini yaitu lambda sama dengan 2,501 dikurang buka kurung 2,361 dikali 10 pangkat min 3 tutup kurung dikali dengan T atau temperatur. Nah, kita langsung aja masukin rumus-rumusnya di sini sama dengan tulis sama dengan di bawahnya 2,501 dikurang dengan buka kurung 2,361 dikali 10 pangkat min 3 tutup kurung, yang dimana T ini atau temperatur ini kita sudah tentukan di awal tadi itu kita pakai 26,1. Nah, jadinya kita pangkatin 26,1. Terus lanjut kita turunkan 2,501 dikurang. Nah, yang di atas tadi itu yang 2,361 dikali 10 pangkat min 3 pangkat 26,1 itu kita langsung hitung itu hasilnya 0,0616221. Nah, jadinya kita langsung aja kurangin 2,501 dikurang 0,0616221. Nah, di sini hasilnya yaitu 2,4393 mJ per kilogram. Nah, itu hasilnya perhitungan nomor 6. Kita lanjut ke perhitungan ke-7. Nah, di sini perhitungan ke-7 kita disuruh untuk menghitung nilai konstanta psikometrik dengan membagikan hasil nilai langkah 6 dengan langkah 7 atau menggunakan persamaan 17. Nah, di mana persamaan 17 ini rumusnya Y sama dengan CP kecil P besar per epsilon dikali dengan lambda. Nah, di sini CP itu adalah panas jenis udara pada tekanan yang konstan. Nah, terus lanjut dikali lagi
di samping pernya itu tadi 10 pangkat 3 sama dengan 0,00163 dikali P atau curah hujannya itu, data curah hujan dibagi dengan lambda. Nah, lanjut di bawahnya kita tulis sama dengan, kita mulai menghitungnya itu dari rumus yang 0,00163 tadi. Jadinya turun 0,00163 dikali dengan P per lambda, dimana P-nya tadi kita menghasilkan di 5A itu 100,2185 per lambda. Nah, lambda itu tadi yang nomor 6, kita menghasilkan 2,4393. Jadi kita tinggal masukin hasil. Jadi perhitungannya itu saling bersangkutan jadinya. Kalau kita udah jadi dari nomor 1, maka nanti nomor-nomor lain itu akan langsung mengikut itu. Nah, setelah dibagi baru sekarang kita masukkan ke rumus awalnya yang lambda langsung aja. Setelah itu kita bagikan kita bagikan, tapi 0,00163 itu dikali dulu dengan 100,2185, itu hasilnya 0,16335615 dibagi dengan 2, baru dibagi dengan 2,4393. Kita turunin lagi yang di bawahnya belum dikalikan itu. Nah, setelah itu tinggal dibagiin tuh hasil yang tadi 0,16335615 dibagi dengan 2,4393, itu hasilnya adalah 0,6696 kPa per derajat Celcius. Nah, itu dia hasil nomor 7. Nah, kita lanjut ke perhitungan nomor 8. Di sini kita disuruh untuk menghitung nilai dari T atau temperatur ditambah 237,3 pangkat 2. Nah, di sini kita langsung aja masukin sama dengan T-nya itu berapa tadi kita udah tentuin kan dari yang pertama itu 26,1 T-nya. Nah, ditambah dengan 237,3. Nah, kita tinggal tambah terus pangkatin dengan 2. Setelah ditambah itu hasilnya 263,4 di pangkat 2. Nah, itu hasilnya 69,379,58. Nah, itu adalah hasil perhitungan nomor 8. Kita lanjut ke perhitungan nomor 9. Nah, nomor 9 ini kita disuruh untuk menghitung nilai kemiringan kurva tekanan uap atau delta dengan membagikan hasil langkah 5 dengan langkah 9 atau menggunakan persamaan 16. Nah, di sini persamaan 16 itu adalah delta sama dengan 4098 ES dikali ES. ES itu apa tadi? Tekanan uap air jenuh per, di sini buka kurung, T temperatur ditambah 237,2 pangkat 2. Nah, kan tadi kita udah hitung tuh yang pernya itu kita menghasilkan yang per kali nomor 8 tadi itu hasilnya 69,379. Nah, kan kita tinggal masukin rumusnya aja. Yang dimana 4098 dikali ES. Nah, ES itu tadi hasilnya di nomor sebelumnya itu 3,3824 dibagi dengan 261 ditambah 237,2 pangkat 2, itu hasilnya menjadi 15,670,756 per 69,379,56. Nah, hasilnya di sini yaitu sudah dibagi 0,2258. Nah, itu dia perhitungan nomor 9. Kita lanjut sekarang ke perhitungan ke-10. Di sini kita disuruh untuk membagi antara konstanta 900 dengan suhu Kelvin. Yang dimana rumusnya di sini adalah T kali K sama dengan 26,1 ditambah 273 sama dengan 26,1 ditambah 273 ini ditambah itu menghasilkan 299,1 dikali dengan K. K ini adalah koefisien. Nah, dikali dengan K. Nah, terus kalau udah jadinya itu 9 di bawahnya itu 900 per TK. Jadinya kan tadi TK nya udah kita hitung, hasilnya itu 299,1. Tadi saya bilang kali K ya, itu adalah satuannya bukan dikali K. Jadinya hasilnya itu tadi TK kita hasilkan 299,1. Jadinya kita tinggal bagi 900 per 299,1, itu hasilnya 3,0090. Nah, itu adalah hasil perhitungan ke-10. Kita lanjut ke perhitungan ke-11. Nah, perhitungan 11 ini kita disuruh menghitung data kecepatan angin atau hasil dari langkah 8, langkah 4 dan langkah 11. Kita akan mengkalikan semua itu. Nah, kalau dibuat rumus, di sini rumusnya jadinya U2 dikali Y dikali lagi dengan ES dikurang EA tutup kurung 900 per T kali 299,1. Langsung aja kita masukin ke dalam nilainya ke dalam rumusnya, yang dimana U2 di sini adalah tinggi kecepatan angin pada ketinggian 2 meter. Di sini nilainya itu kan tadi 2 meter, berarti kita taruh 2 dikali dengan Y, variabel tarikatnya itu 0,6696, terus dikali dengan ES dikurang EA. Tadi kita sudah hitung sebelumnya, itu hasilnya 0,3383 kan, udah. Terus dikali dengan 900 per T kali 299,1. Ini juga kita sudah hitung tadi sebelum ini, yaitu di 10 kan di perhitungan yang tadi 10 itu hasilnya 3,0090. Nah, sekarang kita tinggal kaliin semua, itu rata-rata tadi kita kali semuanya maksudnya, terus itu hasilnya 1,3632. Itu di hasilnya perhitungan ke-11. Lanjut kita ke perhitungan 12. Di sini kita disuruh untuk menghitung besarnya nilai sudut deklinasi atau delta kecil berdasarkan persamaan 8. Di sini delta, langsung aja ke rumusnya ya. Delta kecil ini sama dengan 0,409 sin buka kurung 2 kali V per 3
0,65 dikali J dikurang 1,39 tutup kurung sama dengan 0,409 sin buka kurung 0,0172 tutup kurung dikurang 1,39 tutup kurung. Nah, di sini pertama kita harus mencari J-nya dulu. J itu adalah Julian D. Kita akan mencari nomor hari dalam setahun itu. Jadi rumusnya J itu adalah integral buka kurung 275 M per 9. Nah, M ini adalah bulan ya. Terus dikurang 30 per D itu berapa hari satu bulan itu tutup kurung dikurang 2. Nah, langsung aja ke rumusnya sama dengan integral buka kurung 275 dikali M. Nah, M di sini adalah kita ambil bulan Januari, berarti bulan ke 1 per 9 dikurang 30 ditambah D. Nah, D ini adalah berapa Januari 31 kan. Nah, kita tutup 31 tutup kurung dikurang 2. Lanjut di bawahnya turun sama dengan lagi integral buka kurung tadi itu 275 dikali 1 itu sama dengan 275 tetap dibagi 9 ditambah dengan 30 ditambah 31 min 30 ditambah 31 itu sama dengan 1 tutup kurung dikurang 2. Terus lanjut turun lagi integral itu hasil dari 275 per 9 ditambah 1 itu adalah 30,56 dikurang 2 jadinya dibulatkan aja 31 dikurang 2 itu sama dengan 29. Nah, kalau udah ketemu J nya itu udah 9 kan. Kalau udah ketemu J kita langsung aja masuk ke rumusnya lagi, delta kecil sama dengan 0,409 sin buka kurung 0,0172 J dikurang 1,39. Terus lanjut turun lagi ke bawah, di bawahnya 0,409 sin terus buka kurung 0,0172 dikali dengan J tadi yang saya bilang. Nah, J nya itu udah kita dapat tadi yaitu 29, berarti dikali 29 dikurang 139. Nah, turun lagi di bawah sama dengan 0,409 sin. Nah, yang tadi di atas itu 0,0172 dikali 29,139 itu dihitung dan hasilnya menjadi minus 0,8912. Nah, kita turunin lagi 0,409 itu dikurang sin min 0,8912. Nah, itu hasilnya 0,777826. Nah, jadinya hasil akhirnya itu min 0,3181 atau bisa kita hilangkan nolnya menjadi 0,3181. Minusnya itu dihilangkan. Nah, itu dia hasil dari nomor 12. Kita lanjut ke perhitungan ke-13. Nah, di sini disuruh untuk menghitung besarnya jarak relatif matahari dengan bumi atau DR menggunakan persamaan 7. Nah, di sini persamaan 7 itu rumusnya DR sama dengan 1 ditambah 0,032 dikali cos 2V per 365 J. Nah, langsung aja kita masukin nilai-nilainya itu, turun di bawah sama dengan 1 per 0,032 dikali cos 2 kali V itu dibagi dengan 365 dikali J itu hasilnya 0,0175 dikali J nya itu kan tadi kita sudah dapat 29. Terus langsung diturunin lagi 1 sama dengan 1 ditambah 0,032 dikali cos 0,0172 dikali 29 itu sama dengan 0,499. Nah, lanjut turun lagi sama dengan 1 ditambah 0,033 dikali dengan jadinya tadi turun sama dengan 1 ditambah 0,032 dikali dengan cos 0,499 itu jadinya 0,878082. Turun lagi di bawah sama dengan 1 ditambah 0,033 dikali 0,878082 itu dikalikan jadinya 0,028976046. 1 ditambah yang tadi saya sebut itu sama dengan 1,0289. Itu adalah hasil perhitungan ke-13. Lanjut ke perhitungan 14. Kita di sini disuruh untuk menentukan nilai sudut sudut saat matahari terbenam atau WS dengan menggunakan persamaan 6 berdasarkan data letak lintang stasiun. Nah, di sini rumus persamaan 6 itu WS sama dengan arcocus buka kurung min tan mu terus tan lagi delta kecil. Tapi di sini kita akan menentukan mu-nya itu dulu, nilai mu-nya itu dulu kita harus mencari. Jadi rumus mu itu sama dengan min 8,75277 dikali dengan V per 180. Terus sama turun di bawah sama dengan min 8,75277 dikali dengan V itu nilainya 3,14 per 180. Terus turun lagi min 8,75277 itu dikali dengan 3,14 itu hasilnya jadinya min 27,483698 per 180. Terus yang tadi saya sebut itu dibagi langsung kemudian menghasilkan min 0,152491 itu hasilnya perhitungan ke-14. Terus kita belum itu kan itu hasil dari mu-nya tadi min 0,152491. Nah, sekarang kita akan lanjut menghitung WS-nya. Nah, WS-nya itu kita langsung masukin aja ke rumusnya arcocus. Tadi rumusnya itu arcocus min tan min 0,152491 dikali dengan tan 0,03181. Terus langsung diturunin di bawah sama dengan arcocus. Itu yang tadi di atas min tan
min tan min 0,15241 itu hasilnya min ketemu min kan jadi plus, jadinya hasilnya 0,1536884 dikali dengan tan 0,3181 itu hasilnya 0,329282. Nah, jadinya itu dikali 2 itu jadinya sama dengan turun di bawah Arcokus 0,05061. Nah, Arcokus 0,05061 itu adalah 1,5201. Itu adalah nilai WS-nya atau nilai dari perhitungan ke-14. Nah, sekarang kita lanjut ke perhitungan 15. Di sini kita disuruh untuk menghitung radiasi ekstraterestrial. Ini tulisan saya atau RA berdasarkan persamaan 5. Nah, di sini persamaan 5 adalah RA sama dengan 37,6 DR. 37,6 kali DR. WS sin mu sin delta kecil plus cos mu terus delta kecil sin WS. Nah, kan tadi itu kita udah ketemu WS, terus mu-nya delta kecilnya udah, terus WS-nya udah. Sekarang kita tinggal memasukkannya saja, menghitungnya karena ini dia beda sin dan cos-nya. Jadi ya kita langsung aja masukin. Langsung di bawahnya tulis sama dengan 37,6 DR. WS-nya itu tadi nilainya berapa? 1,5201 dikali dengan sin mu. Tadi mu itu hasilnya kan min 0,15201, jadinya ditulis sin min 0,15201. Terus dikali sin delta kecil, berarti tadi kita dapat hasil delta kecil 0,3181, jadinya kita tulis sin 0,3181 ditambah cos mu sama hasilnya tadi kita tinggal turunin jadinya cos, jadinya di bawahnya itu cos min 0,15201 dikali dengan sin WS. Tadi WS kita sudah ketemu hasilnya 1,5201, jadinya kita turunin sin 1,5201. Langsung turun lagi sama dengan 37,6 itu dikali dengan DR juga kita sudah ketemu tadi hasilnya 1,0289, jadinya kita tulis 37,6 dikali 1,0289. Nah, terus buka kurung, ini tadi kita hitung, kita turunin dulu 1,5201 dikali sin mu itu hasilnya hasilnya min 0,49035 dikali dengan sin delta kecil itu hasilnya 0,312762 ditambah dengan cos mu itu hasilnya 0,988396 dikali dengan cos apa ini? Cos delta kecil itu hasilnya 0,949831. Nah, dikali dengan sin WS itu hasilnya 0,998715. Jadi turun sama dengan di bawah 37,6 dikali 1,0289 itu hasilnya 38,68664. Terus buka kurung, tadi itu dikali langsung 1,5201 itu dikali dengan min 0,49035 itu hasilnya min 0,745381035 dikali dengan hasil yang tadi itu turun ke bawah yang 0,312762 itu, terus ditambah lagi dengan 0,988396, terus dikali dengan yang tadi di atas itu 0,949831 itu dikali dengan 0,998715 itu menghasilkan 0,948641046165. Nah, lanjut lagi, turun sama dengan di bawah 38,68664 itu turun lagi, terus langsung dikaliin yang tadi itu min 0,745381035 dikali dengan 0,312762 itu menghasilkan min 0,23312686326867. Nah, ditambah yang tadi itu kita kalikan lagi 0,988396 dikali dengan 0,9488610461165 itu menghasilkan 0,932602791304011734. Lalu turun lagi 36,6864 ini dikali dengan hasil yang kita sudah dapatkan tadi itu, kita jumlahkan itu menghasilkan 0,7449289234734. Nah, itu dikali lagi menghasilkan hasil akhirnya itu 27,2538. Nah, itu adalah hasil dari RA atau perhitungan ke-15. Kita lanjut ke perhitungan ke-16. Di sini kita disuruh untuk menghitung nilai radiasi matahari R atau RS berdasarkan data langkah 6. Berdasarkan data langkah 16 dengan data lama penyiraman matahari atau menggunakan persamaan 4. Nah, persamaan 4 di sini rumusnya adalah RS sama dengan 0,25 ditambah 0,5 N kecil per N besar tutup kurung dikali dengan RA. Nah, yang dimana N kecil itu adalah lama penyiraman mataharinya, sedangkan N besar itu adalah lama penyiraman matahari maksimum yang mungkin terjadi. Nah, langsung aja kita masukin ke dalam rumusnya sama dengan yang tadi itu turun 0,25 ditambah 0,5 kali N kecil itu nilainya 6 per N besar itu nilainya 11,6185 dikali dengan
RA-nya tadi kita udah dapet kan 27,2538. Nah, jadi dikali dengan itu. Terus turun lagi di bawah sama dengan 0,25 ditambah 0,5 dikali 6 itu sama dengan 3, berarti kita tulis 3 per 11,6185 tutup kurung dikali dengan RA-nya tadi 27,2538. Turun lagi sama dengan jadinya 0,25 ditambah 3 per 11,6185 itu dihasilkan menjadi 0,2582. Terus dikali dengan RA-nya itu 27,2538 gitu. Terus lanjut lagi turun sama dengan 0,25 itu ditambah dengan 0,2582 itu sama dengan 0,5082 dikali dengan RA-nya tadi 27,2538. Nah, setelah dikali itu hasilnya 13,8503. Nah, itu adalah hasil dari RS-nya atau radiasi mataharinya. Itu perhitungan ke-16. Sekarang kita lanjut ke perhitungan 17. Di sini kita disuruh untuk menghitung faktor penutupan awan berdasarkan data lama penyiraman matahari menggunakan persamaan 11. Nah, persamaan 11 di sini itu rumusnya F sama dengan 0,9 n kecil per n besar ditambah 0,1. Nah, tapi sebelum tadi yang nomor 16 itu n besarnya itu kita cari dengan rumus n sama dengan 24 per V dikali dengan WS. Nah, itu tadi. Tapi saya tulis di bagian nomor 17. Jadinya tadi saya lupa menyebutkan di bagian 16. Sebenarnya sebelum menyalinnya ke kertas ini saya sudah menulisnya terlebih dahulu seperti itu, tapi sekarang saya menjelaskan ulang. Jadi tadi nilai n besar itu kita cari dengan rumus n sama dengan 24 per V kali WS. Nah, di sini sama kita langsung tulis di bawahnya turun sama dengan 24 per V. V itu hasil nilainya kan 3,14. Nah, dikali WS itu tadi kita udah ketemu 1,5201 kan. Terus turun lagi di bawahnya 24 per 3,14 itu hasilnya 7,64331 dikali dengan WS-nya 1,5201. Nah, itu dikalikan lagi dua-duanya sama dengan hasilnya itu 11,6185. Jadi hasil n itu adalah 11,6185. Makanya tadi itu pas kita cari RS-nya n besarnya udah ketemu, yaitu sebesar 11,6185. Nah, udah ketemu kan nih n besarnya. Kita lanjut menghitung yang perhitungan 17. Kalau udah ketemu n besarnya, sekarang kita tinggal masukkan persamaan 11 tadi, yaitu F sama dengan 0,9. Terus n kecilnya itu 6 kan tadi. Terus per n besarnya itu tadi kita udah ketemu 11,6185. Terus ditambah dengan 0,1. Langsung kita turunkan lagi F sama dengan 0,9 dikali dengan yang tadi itu dibagi yang 6 dibagi 11,6185. Terus itu hasilnya adalah 0,516418 ditambah dengan 0,1. Terus tinggal diturunin lagi 0,9 itu dikali 0,516418 itu hasilnya 0,46477762 ditambah lagi 0,1. Nah, itu dijumlahkan itu sama dengan itu hasil akhirnya itu sama dengan 0,5697. Nah, itu adalah hasil dari perhitungan ke-17. Sekarang kita lanjut ke perhitungan 18. Di sini kita disuruh untuk menghitung besarnya radiasi gelombang pendek atau RNS berdasarkan hasil langkah 17 dan nilai albedo dengan menggunakan persamaan 3. Di sini persamaan 3 adalah rumusnya adalah RNS sama dengan 1 min alpha tutup kurung dikali dengan RS. Nah, langsung aja sama dengan di bawahnya turun sama dengan 1 min alpha. Di sini nilai alpha itu adalah 0,23 tutup kurung dikali dengan RS. Tadi kita sudah menghitung RS, yaitu nilainya sebesar 13,8505. Terus langsung turunin lagi sama dengan 1 dikurang 0,32 itu hasilnya 0,77 dikali dengan nilai RS-nya lagi 13,850503. Terus diturunkan lagi, langsung aja dikalikan yang tadi itu menghasilkan jadinya 10,6647 mJ per m pangkat 2 per hari. Nah, itu adalah hasil dari perhitungan ke-18. Oke, lanjut kita ke perhitungan ke-19. Jadi, di perhitungan 19 ini kita disuruh untuk menghitung nilai emisivitas atmosfer berdasarkan persamaan 12. Nah, persamaan 12 di sini rumusnya adalah epsilon X sama dengan epsilon A min epsilon VS sama dengan AR plus BR akar EA itu sama dengan 0,34 dikurang 0,14 dikali akar EA. Nah, di sini kita akan pakai rumus yang tadi saya sebutkan terakhir itu yang sama dengan itu. Nah, jadi langsung saja turunkan di bawah menjadi epsilon X sama dengan 0,34 dikurang 0,14 dikali dengan akar EA. Nah, akar EA itu kan hasilnya tadi itu 3,0441, EA itu
0,041 jadinya akar 3,0441. Nah, langsung saja diturunkan sama dengan 0,34 dikurang. Nah, 0,14 itu dikali dengan akar 3,0441 itu sama dengan 0,244262891116. Nah, hasil yang tadi saya sebutkan itu dikurang dan menghasilkan 0,0957. Jadinya emisivitas atmosfernya itu adalah 0,09957. Sekarang kita lanjut ke perhitungan ke-20. Di sini kita disuruh menentukan nilai hasil perkalian antara konstanta Stephen, Boltzmann, dan pangkat 4 suhu Kelvin. Nah, di sini rumusnya yaitu OTK pangkat 4 sama dengan 4,90 dikali 10 pangkat 9 dikali lagi dengan 26,1 ditambah 273 pangkat 4. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Turun sama dengan 4,90 dikali 10 pangkat 9 itu hasilnya adalah 0,0000000049 dikali dengan 26,1 plus 273 itu menghasilkan 299,1 dipangkatkan dengan 4. Terus langsung turun 0,0000000049 dikali lagi dengan 299,1 pangkat 4 itu hasilnya 8,0323525,8561 itu dikalikan dua-duanya hasil yang tadi menjadi hasilnya itu menjadi 39,2158. Itu adalah hasil perkalian antara konstanta Stephen, Boltzmann, dan pangkat 4 suhu Kelvin. Nah, kita lanjut ke perhitungan ke-21. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk menentukan nilai radiasi gelombang panjang RNE berdasarkan hasil perkalian langkah 18, langkah 20, dan langkah 21 atau menggunakan persamaan 10. Di sini persamaan 10 yaitu RNL sama dengan min RLD garis panah bawah turun ditambah RLU garis panah atas naik sama dengan F sama dengan epsilon A min epsilon VS terus dikali dengan sigma kecil T 4 di atas K kecil di bawah. Nah, terus di sini rumusnya kita pakai yang terakhir tadi, tapi di sini kita rangkum lagi rumusnya menjadi F epsilon Xn dikali epsilon Xn dikali lagi OTK pangkat 4. Nah, langsung aja kita masukin ke rumus. Nah, F itu tadi kita dapat 0,5697 dikali dengan epsilon itu kita dapat tadi 0,0957. Sama ya hasilnya F sama epsilon. Oh, beda-beda. Terus untuk OTK pangkat 4-nya itu tadi kita udah dapat 39,2158. Nah, jadi langsung kita kalikan semuanya 0,5647 dikali 0,0957 dikali 39,2158 itu menghasilkan 2,1192 mJ per M pangkat 2 per hari. Nah, itu adalah hasil perhitungan nomor 21. Sekarang kita masuk ke perhitungan 22. Di sini kita diminta untuk menghitung besarnya nilai radiasi neto dengan mengurangkan hasil langkah 19 dengan langkah 22 atau dengan persamaan 2. Persamaan 2 di sini yaitu Rn sama dengan Rns dikurang Rnl. Nah, untuk keterangan dari yang saya sebutkan tadi bisa didengar lagi di video sebelum-sebelumnya karena di sana saya sudah menyinggung atau menjelaskan apa itu Rn, Rns, Rne dan lain-lain sebagainya itu. Jadi di sini saya untuk mempersingkat video saya langsung aja masukin rumusnya. Jadi langsung aja kita masukin rumusnya jadinya Rn itu sama dengan Rns. Kita sudah hitung tadi. Kita sudah menghitung hasilnya berapa tadi 10,6647 dikurang Rnl. Tadi kita udah ketemu hasil Rnl itu 2,1192. Jadinya kita langsung kurangin aja. Rns dikurang Rnl ini sama dengan 8,5455. Itu adalah hasil dari perhitungan 2 yaitu perhitungan 22 yaitu 8,5455 mJ per M pangkat 2 per hari. Nah, lanjut kita ke perhitungan 23. Di sini kita disuruh untuk mengkali antara konstanta 0,408 hasil langkah 10 dengan langkah 23. Nah, kita langsung aja di sini. Rumusnya yaitu konstanta sama dengan 0,408 dikali dengan delta dikali dengan Rn. Nah, sama langsung aja kita masukin ke rumusnya sama dengan 0,408 dikali dengan deltanya itu nilainya 0,2258 dikali dengan Rn itu nilainya lagi 8,5455. Itu semua kita udah hitung tadi sebelum-sebelumnya. Nanti kita tinggal masukin aja. Nah, terus itu semua dikali itu menghasilkan 0,7872. Nah, itu adalah hasil perhitungan ke-23. Sekarang kita masuk ke perhitungan 24. Di sini kita diperintahkan untuk menjumlahkan hasil langkah 12 dan hasil langkah 24. Langsung aja masuk ke rumusnya. Di sini rumusnya adalah ETO sama dengan U2 dikali dengan Y dikali dengan ES min EA yang tadi itu ini rumus yang tadi ya. Terus 900 per T
kali 273. Ini udah saya jelaskan di perhitungan sebelumnya, terus ditambah dengan konstanta. Jadi intinya ini adalah kita menjumlahkan hasil langkah 12 dan langkah 24. Jadi tadi hasil langkah 12 itu kita disuruh menghitung ETO, itu hasilnya 1,3632, terus yang 24 itu hasil langkah 24 itu kita disuruh menghitung konstanta, dan konstantanya itu hasilnya 0,7872 tadi, dan kita tinggal jumlahkan dua itu, dan setelah dijumlahkan itu menghasilkan 2,1505. Itu adalah hasil perhitungan nomor 24. Sekarang kita lanjut ke perhitungan 25. Di sini kita disuruh untuk menghitung kecepatan angin. Dari hasil angka 10, 8, hitung nilai dari delta plus Y1 ditambah 0,34 U2. Nah, di sini rumusnya adalah delta ditambah Y terus dalam kurung 1 ditambah 0,34 U2. Nah, kita langsung aja masukin ke rumus. Sama dengan turun 0, delta itu nilainya 0,225 ditambah Y itu nilainya 0,6696. Nah, dikali buka kurung 1 ditambah 0,34 dikali dengan U2. U2 itu tadi di video sebelumnya nilainya itu 2 kan? Nah, dikali 2. Nah, lanjut sama dengan lagi turun 0,225 ditambah 0,6696 dikali dengan 1 ditambah 0,34 dikali 2 itu sama dengan 0,68. Nah, jadi 1 ditambah 0,68. Terus sama dengan lagi turun 0,225 ditambah 0,6696 dikali dengan 1 ditambah 0,68 itu sama dengan 1,68. Terus di bawahnya turun lagi 0,225 ditambah yang tadi di atas 0,6696 dikali 1,68 itu hasilnya 1,124928. Nah, ini tinggal ditambah sekarang 0,225 ditambah 1,124928 itu hasilnya adalah 1,3499. Nah, itu adalah hasil dari perhitungan nomor 25. Kita masuk ke perhitungan terakhir, yaitu perhitungan 26. Di sini kita disuruh untuk menghitung besarnya etanol dengan membagi hasil langkah 25 dengan hasil langkah 26. Nah, kita kan udah tuh tadi menghitung hasil langkah 25 dengan 26. Kalau di sini 25 berarti yang di video saya itu dia yang ke-24 sama yang ke-25. Jadi teman-teman bisa putar balik video saya, putar balik, tonton kembali yang di perhitungan 24 sama 25 itu. Di sana perhitungan 25 itu hasilnya itu adalah 2,1504. Nah, dibagi dengan perhitungan yang 26 itu hasilnya 1,3449 yang tadi tuh. Yang tadi 25 yang menghitung kecepatan angin itu. Nah, sekarang kita tinggal bagi aja 2,1504 dibagi dengan 1,3499 itu menghasilkan 1,5930. Nah, itu adalah hasil dari perhitungan 26, yaitu lanjut ke nomor 27. Jadi di sini kita akan menghitung nilai n-nya. Sebenarnya udah tadi dijelasin di video sebelumnya itu yang di nomor 17, tapi kita ulang aja jelasin di sini sebagai nomor 27. Jadi nilai n itu adalah nilai lama penyinaran. Nah, di sini rumusnya itu adalah n sama dengan 24 dibagi Pi dikali WS. Langsung aja kita turunin di bawahnya menjadi sama dengan 24. 24 ini memang sudah rumusnya per V. Nah, nilai V ini di sini adalah 3,14. Jadi 24 dibagi 3,14 dikali lagi nilai WS. Nilai WS kita sudah hitung di perhitungan ke 14, yaitu WS itu nilainya sebesar 1,5201. Nah, lanjut turun lagi ke bawah sama dengan kita kalikan dulu 24 dikali 1,52201 itu menghasilkan 7,64331 dikali dengan, lanjut turun sama dengan di bawah kita bagikan dulu yang tadi 24 dibagi 3,14 itu sama dengan 7,64331. Nah, dikali dengan nilai WS nya lagi yaitu sebesar 1,5201. Nah, kedua nilai tersebut itu dikalikan dan menghasilkan 11,6185. Nah, itu adalah nilai N atau nilai lama penyinarannya. Terus kita lanjut ke nomor terakhir yaitu nomor 28. Jadi di sini kita akan menghitung ETC dari sayuran brokoli. Jadi di sini ETC itu rumusnya adalah etanol dikali dengan KC. Nah, di sini KC itu dibagi menjadi 3 KC. Yang pertama itu KC ini adalah KC awal pertumbuhan tanaman. Kemudian yang kedua adalah KC mid. KC mid ini adalah KC pertengahan pertumbuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu adalah KCN atau dimana KC ini adalah KC tahap akhir pertumbuhan tanaman. Jadi kita akan menghitung 3 fase brokoli di sini. Nah, langsung aja yang pertama itu kita langsung masuk ke rumusnya. Yang pertama kita akan menghitung ETC brokoli dengan KC ini. Yang dimana rumusnya itu adalah ETC sama dengan etanol dikali KC ini. Nah, langsung masuk rumusnya sama dengan turun di bawah. Etanol kita sudah hitung kemarin kita sudah hitung di perhitungan sebelumnya itu nilai etanol itu nilainya sebesar 1,5930 dikali dengan nilai KCin. Nilai KCin ini sudah ditentukan brokoli itu nilai KCin-nya adalah 0,7. Nah, terus kita tinggal kalikan kedua nilai tersebut yang setelah dikali itu hasilnya adalah 1,115
mm per hari. Nah, itu adalah kebutuhan air yang dibutuhkan oleh brokoli selama fase awal pertumbuhannya. Terus lanjut ke kacemit. Di sini nilai kacemit itu sebesar 1,05. Jadi kita tinggal kalikan lagi etanol itu 1,5930 dikali dengan nilai kacemit itu 1,05. Itu setelah jumlah dikalikan itu menghasilkan 1,67265 mm per hari. Itu yang dibutuhkan brokoli selama fase pertengahan pertumbuhannya. Kemudian terakhir kita akan menghitung ETC akhir pertumbuhan brokoli. Nilai KCN-nya itu di sini adalah 0,95. Jadi kita bisa langsung kalikan nilai etanolnya itu seperti tadi 1,5930 dikali dengan KCN-nya 0,95. Setelah dikalikan itu menghasilkan 1,51335 mm per hari. Nah, itu adalah air yang dibutuhkan oleh brokoli di masa akhir pertumbuhannya. Nah, jadi apa sih ETC itu? ETC itu adalah nilai evapotranspirasi. Nilai evapotranspirasi atau kebutuhan air tanaman yang sesungguhnya gitu. Jadi kesimpulannya nilai ETC brokoli itu yang pertama untuk pertumbuhan awalnya itu 1,115 mm per hari, yang kedua untuk pertumbuhan pertengahannya itu senilai 1,672265 mm per hari, dan yang terakhir untuk pertumbuhan akhirnya itu sebesar 1,51335 mm per hari. Nah, tiga fase ini adalah berapa air atau evapotranspirasi yang dibutuhkan untuk brokoli selama pertumbuhannya gitu. Tiga tahap itu. Jadi cukup segitu perhitungan kedua lawan yang terakhir. Cukup segitu. Jadi dengan berakhirnya nomor 28 tadi, berakhirlah video acara evapotranspirasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.